Mengurusi jemaah haji yang berjumlah 221.000 memang bukan urusan mudah. Terlebih, pengelolaan yang meliputi banyak aspek, di antaranya transportasi, logistik, penginapan, hingga kondisi kesehatan serta usia jemaah haji yang beragam. Pemerintah melalui Kementerian Agama memang rutin melakukan evaluasi tiap tahun. Namun faktanya, masalah pengelolaan haji masih terjadi sampai saat ini. Ada beberapa persoalan yang terungkap melalui sepak terjang tim pengawas atau Timwas Haji DPR RI. Keterlambatan konsumsi, keterbatasan fasilitas tenda, serta buruknya layanan transportasi masih terjadi dalam penyelenggaraan haji tahun 2025. Kondisi ini jelas tidak selaras dengan visi pemerintah dalam menghadirkan layanan haji yang transparan dan akuntabel. Cateringnya makanan itu suka terlambat. Makanan yang sedianya dari jam 12 sampai jam 2 itu bisa sampai jam 4 sampai jam 5 baru tiba di lapangan. Banyak jamaah kita yang juga tidak mendapatkan tempat tidurnya di tenda-tenda. Dan soal transportasi juga, itu mereka menunggu angkutan sampai berjam-jam bahkan sampai berhari-hari. Dan mudah-mudahan ini menjadi catatan evaluasi tim pengawas haji untuk tahun 2026 dan seterusnya. Lemahnya koordinasi dan komunikasi antara petugas haji Indonesia dengan otorita Arab Saudi ditengarai menjadi penyebab tak maksimalnya layanan. Timwas Haji DPR RI prihatin terhadap petugas haji yang banyak terkendala oleh kemampuan berbahasa Arab. Padahal kemampuan bahasa Arab sangat penting untuk menjalin koordinasi dengan syarikah dan petugas dari Arab Saudi. Untuk petugas haji, sepertinya pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama itu harus dievaluasi kembali agar minimal petugas haji itu bisa ada komunikasi dengan petugas-petugas haji yang tentunya ada di Arab Saudi. Maksudnya apa? Jangan sampai petugas haji Indonesia yang ada di Arab Saudi kemudian untuk komunikasinya terputus. Komunikasinya tidak bisa karena memang kurangnya SDM yang memadai. Misalkan petugas haji itu tidak bisa komunikasi dengan bahasa Inggris atau bahasa Arab. Sistem perekrutan dan pelatihan petugas haji yang tidak profesional menjadi akar permasalahan dari tersesatnya jamaah hingga terlepasnya lansia dari pendampingan. Bahkan saat puncak haji, sebagian jamaah tidak mendapatkan bus dan terpaksa berjalan kaki dari Musdalifah ke Mina. Ini kan sebetulnya bukan skema baru ya. Sudah bertahun-tahun kan seperti ini. Harusnya tim Linjam, perlindungan jamaah, kemudian juga yang ada di sektor-sektor digabungkan dulu ketika saat-saat hektik pada posisi lempar jumroh Aqobah di tanggal 10 Zulhijjah ini semua petugas harus diturunkan. Ya menjaga bagaimana jangan ada jemaah yang jalurnya, treknya yang khusus jemaah Indonesia itu semua kan di atas, masuk ke terowongan. Ini ada yang turun ke bawah sehingga bercampur dengan haji khusus yang tendanya mereka lebih jauh. Timwas Haji DPR RI menemukan fakta bahwa banyak petugas haji dari bidang akomodasi dan pelayanan hanya mendapatkan pelatihan singkat selama 3 hari tanpa praktik lapangan. Oleh karenanya, perlu ada standar pelayanan minimum dan kualifikasi yang ketat dalam rekrutmen petugas haji. Petugas ke depan, minimal mereka harus bisa berbahasa Arab. Minimal mereka tahu apa yang dia kerjakan dan terkontrol dari jam, waktu maupun lokasinya. Bahkan di bayangan saya ke depan, badan diklat yang didirikan oleh BPH tadi, dia harus bisa mencetak petugas-petugas haji yang berkualitas. Terkait layanan kesehatan, Timwas Haji DPR RI meminta pemerintah Indonesia mendirikan rumah sakit sendiri di Mekah dan Madinah. Pasalnya, sejumlah kendala layanan kesehatan terhadap jemaah haji Indonesia terus berulang setiap musim haji. Salah satunya karena pembatasan oleh otoritas setempat. Diplomasi Menkes penting dengan Kementerian Kesehatan Arab Saudi paling tidak untuk kerjasama operasional klinik kesehatan haji yang permanen atau rumah sakit haji yang ada di Mekah. Ini sangat penting karena jamaah haji kita, jamaah umroh kita setiap tahun jumlahnya banyak dan itu menyangkut keselamatan mereka. Dalam pertemuan pemerintah Arab Saudi dan Badan Penyelenggara Haji Indonesia, disampaikan catatan evaluasi untuk haji tahun 2025. Indonesia dinilai tidak transparan soal data kesehatan dan kemampuan jemaah untuk melaksanakan haji. Catatan ini pula yang disinyalir memunculkan wacana Arab Saudi untuk memangkas 50% kuota haji Indonesia tahun 2026.